Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Loan Rose Prasastiastu, Danistia Eka Hidayat, Isna Rizky Hidayati, dan Nian Nuzulia Lil Ilmi. Pada mata kuliah Kode Etik Psikologi, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Definisi rekam psikologi. Rekam psikologi adalah sebuah proses di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, menjaga, memberikan catatan, dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktek, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Pasal 23 mengenai rekam psikologi. Jenis rekam psikologi terdiri dari rekam psikologi lengkap dan juga rekam psikologi terbatas. Pada rekam psikologi lengkap, yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan, menjaga, memberikan catatan, dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktek, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka. Digunakan untuk memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari, baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. Dan yang kedua, untuk bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan psikologi. Dan yang terakhir, untuk memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Kemudian yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hasil pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Yang keempat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. Yang kelima, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas, dan konsisten. Seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. Dan yang terakhir, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan, karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya yang dapat dalam bentuk tertulis atau lainnya. Selanjutnya ada rekam psikologi untuk kepentingan khusus. Yang pertama, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan
dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Yang kedua, laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketetapan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Selanjutnya ada pasal 24, yaitu mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai penggunaan layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dan yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan penggunaan layanan psikologi, profesi, dan akademis. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Kemudian, seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh orang yang bersangkutan, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Kemudian pasal 25. Pasal ini mendiskusikan batasan kerahasiaan data. Pasal ini ditujukan kepada pengguna layanan psikologi yang berupa materi diskusi dan lingkup orang. Pada materi diskusi, pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling dan atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi, mau itu perorangan, organisasi, mahasiswa, dan partisipan penelitian, dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. Ketiga, dalam hal ini diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Maka, psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian dalam lingkup orang. Yang pertama, pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Yang kedua, keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasehat hukumnya. Ketiga,
Jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Keempat, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi, mau itu peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Lalu saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi. Itu pun sedapat mungkin dapat menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Selanjutnya, pasal 26 mengenai pengungkapan kerahasiaan. Yang pertama, sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya, dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, atau bahkan sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan data yang termasuk dalam klasifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Yang ketiga, cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan yang sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, dalam hal diperlukannya persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya, dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Yang kelima, dalam hal diperlukannya pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien, hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Selanjutnya, pasal 27 mengenai pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Yang pertama, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan, data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan. Data harus disajikan sebagaimana adanya, dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang ada di data tersebut. Yang kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan, maka harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi, serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitasnya harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan penggunaan layanan psikologi serta orang yang menjalankan layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media.
kecuali kalau ada alasan yang kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikologi dan atau ilmuwan psikolog, untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitasnya, yang bisa dikenali sebagai seseorang atau institusi yang memungkinkan bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Kesimpulan dari materi kita kali ini, bab ini menjelaskan pentingnya kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Hasil rekam psikologi pun terbagi menjadi dua, yaitu hasil rekam psikologi lengkap dan hasil rekam psikologi yang digunakan untuk kepentingan khusus. Pemberian hasil rekam psikologi hendaklah disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan kode etik psikologi Indonesia. Di samping itu, pemanfaatan terhadap hasil rekam juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Apabila hasil rekam digunakan untuk kepentingan hukum, hendaklah ditulis secara rinci, jelas, dan konsisten. Sekian dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan di WA Group ya. Terima kasih.